قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini saya mengutip salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik dalam kitab Qul fi hadhihi sabili karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, halaman 47 paling bawah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara, yang artinya man taraka as-salata, barang siapa yang telah meninggalkan salat muta'ammidan, dengan disengaja, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir, jiharan, secara terang-terangan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Qul fi hadhihi sabili karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, di sana ada satu bab yang membahas tentang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Karena saking pentingnya melaksanakan sholat, sehingga beliau menjelaskan tentang bahayanya meninggalkan sholat fardu. Bahkan sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja, sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bukan hanya sampai di situ saja, bahkan sebagian ulama salaf terdahulu yang memiliki mata batin yang tajam sampai mengatakan di dalam kitab Qul fi hadhihi sabili, tarikus shalah mal'un, orang yang meninggalkan salat adalah orang yang terlaknat. Fit Taurati wal Injil, yang mana termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil, waz-Zabur, dan kitab Zabur, wal Furqan, dan di dalam kitab Al-Qur'an. Tarikus shalah yanzilu alaihi kulla yaumin wa lailatin alfu la'natin, orang yang meninggalkan salat yanzilu alaihi kulla yaumin, tiap hari diturunkan atasnya, walailatin, dan tiap malam, alfu la'natin, 1000 laknat, wa alfu sukhtin, dan 1000 kebencian, 1000 kemurkaan, wal malaikatu yal'anunahu, dan para malaikat melaknat orang yang meninggalkan salat, min fawqi sab'i samawat, dari atas langit ketujuh hingga langit pertama mereka melaknat orang yang meninggalkan sholat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak di antara kita yang tidak sadar akan makhluk Allah yang ada di sekitar kita, seperti tanah, pepohonan, hewan, bangunan, makanan, dan lain sebagainya. Mereka murka terhadap orang yang meninggalkan sholat, sampai-sampai dikatakan dalam kitab tersebut mengatakan, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, idza rufi'at al-luqmatu, apabila diangkat satu suapan, ila fihi, yang akan masuk ke dalam mulutnya, qalat, suapan tersebut, makanan yang akan masuk ke dalam mulut, berkata kepadanya, la'anakallah ya aduwallah, terlaknat engkau wahai musuh Allah, ta'kulu
ta'kulu rizqallah, engkau memakan rizki Allah, wala tuaddi faraidahu, akan tetapi engkau tidak menunaikan fardu-fardunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat adalah perkara yang sangat penting, sampai-sampai Nabi Yakub gelisah memikirkan anak-anaknya, dan di saat detik-detik wafatnya beliau berwasiat kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, apa yang akan engkau sembah ketika aku sudah tiada di dunia ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita renungkan dan kita perhatikan akan masa depan anak-anak kita. Apakah anak-anak kita akan tetap menyembah Allah setelah kita tiada atau tidak? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar terhadap anak keturunan kita, agar anak-anak kita tetap bisa menjaga sholat 5 waktu. Karena di era modern seperti sekarang ini, anak-anak kita lebih suka main game online daripada membaca Al-Quran. Mereka lebih suka nongkrong di kafe, di mall, dan di tempat hiburan-hiburan dibandingkan dia suka duduk di majelis taklim dan masjid. Tidak bisa kita pungkiri, di saat ada majelis di masjid, dari sekian banyak orang yang ada di perumahan ini, yang hadir hanyalah sedikit saja. Padahal mereka punya waktu luang untuk hadir, sehingga tidak heran ketika ada sebagian anak muda dan anak-anak ABG ditanya tentang jumlah rakaat sholat zuhur, mereka tidak tahu, dan ditanya tentang lafaz niat sholat, dia tidak hafal. Justru yang dia hafal adalah nama-nama artis Korea dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bergandeng tangan, mempererat tali persaudaraan untuk memakmurkan masjid ini dan majelis taklim dengan kegiatan yang positif, dengan mengesampingkan ego kita dan membersihkan penyakit-penyakit hati yang bersarang dalam hati kita, sehingga kita bisa memajukan dan meramaikan syiar Islam. Kalau bukan kita, siapa lagi? Supaya anak-anak kita cinta duduk di masjid ini, senang hadir di majelis taklim. Dari situlah mereka akan faham akan ilmu agama, dan dari situlah mereka akan mengenal Allah dan Rasulnya, sehingga kelak mereka akan menjadi anak yang soleh, yang bisa mengangkat derajat kita dan bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين يا الله وأصلح ذات بينهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.